torsi itu membutuhkan sebuah poros putar. Poros putarnya ini Koko taruh di engsel. Kenapa? Kok bukan yang di W batang? Kok bukan yang di T aksen? Kok bukan yang di T? Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini, Koko akan membahas mengenai kesetimbangan fisika ya. Apa yang kita maksud kesetimbangan? Namanya kesetimbangan fisika itu istilahnya dalam keadaan sebuah benda itu diam ya. Diam, ya tidak bergerak, atau dalam keadaan dia stabil ya. Nah stabil itu ya sama, dia kondisi kita anggap setimbang. Jadi posisinya dianggap tidak bergerak gitu ya. Jadi diam atau stabil. Pada kesetimbangan ya, kita katakan benda itu diam, maka dia memiliki syarat di mana jumlah gaya pada sumbu X itu 0, juga jumlah gaya pada sumbu Y itu 0, juga sigma torsi atau momen gayanya juga bernilai 0 ya. Jadi dalam kesetimbangan fisika itu syaratnya sederhana aja. Dia semuanya 0. Kenapa? Karena benda diam, dia tidak memiliki sebuah percepatan. Ya, dia stabil. Jadi sigma fx 0, sigma fy 0, sigma torsi 0. Ini adik-adik, Koko ada langsung ke arah contoh soal aja ya untuk lebih langsung pemahaman ya. Karena teorinya itu hanya sederhana, dia sigma fx 0, sigma fy 0, sigma torsi 0 ya. Jadi sederhana, jadi kita langsung ke contoh soal ya. Ini Koko ingetin lagi, ini torsi ya, atau kita sebut momen gaya ya. Sudah ada di materi dinamika rotasi ya, cara pengerjaannya, torsi atau momen gaya. Nah, di sini ada sebuah benda yang digantung dengan tali ya. Ini talinya ada ya, dalam sistem tali seperti ini. Kalau ada adik lihat ada benda digantung seperti ini, kita lihat ini benda ini ya pasti diam ya, dia tidak mungkin bergerak. Ya seperti sebuah lampu yang digantung. Jadi misalkan kalau kita logika ini gerak kok, ya nggak mungkin. Kenapa? Karena ini kan ditahan oleh sebuah atap rumah lah ya. Kita anggaplah ini atap rumah atau dinding atas rumah. Kan nggak mungkin ya benda ini bisa gerak. Kalau gerak ya berarti rumahnya jebol kan gitu ya. Atapnya jebol. Nah jadi intinya sistem ini berarti diam, tidak gerak. Nah sekarang gini, yang ditanya soal ini biasanya ditanya tentukan tegangan tali. Nah kita lihat ya di sini tali ini ada 3, istilahnya seperti itu ya, anggapannya ada 3. Nah di sini ada T1, anggaplah T1, tali tegangan 1 ya, panahnya bolak-balik. Ini juga ada T2, lalu ada T3 ya. Nah kalau kita gambar gaya-gayanya, ini panah bolak-balik ya. Tapi nanti adik-adik untuk yang T1 yang arah keluar dari atap rumah ini sama T2 kita abaikan ya. Kenapa? Kan kita tidak menghitung sistem yang atap rumah, dia tidak memiliki sebuah sistem massa ya ini. Nah nanti yang kita hitung pengerjaan kita nanti adalah sistem benda sama ini, sistem sebuah simpul. Nah jadi nanti dalam materi kesetimbangan itu ada sistem simpul. Simpul ini apa? Pertemuan tali ya, pertemuan 3 tali lah gampangannya gitu. Itu sistem namanya sistem simpul, simpul tali ya. Jadi di sini ini ada namanya simpul. Nah ini namanya simpul tali ya. Nah ini oke. Nah ini Koko hapus saja kata simpul, ini hanya penjelasan aja. Apa sih simpul? Nah gitu ya. Nah sekarang kita gambar gaya lagi. Jika benda memiliki massa 8 kilo, berarti dia ada gaya berat W, rumusnya M kali G. Nah, nanti dalam hal soal-soal yang Koko kasih ke kalian, ini selalu Koko menggunakan nilai G yang 10 ya. Pakai yang 10. Loh kok G itu kan ada yang 9,8 ya. Nah, ada. Ya, ini tergantung soal. Nanti ada adik lihat kalau di soal ada bicara dengan nilai G 9,8, ya ada adik pakai 9,8 gitu ya. Nah, ini Koko pakai yang 10 untuk mempermudah hitungan. Dan pada umumnya, jika di soal itu tidak diberitahu nilai G, itu kita pakai yang nilainya G-nya 10 gitu ya. Kalau yang 9,8 diberitahu.
Jadi nanti ini kita hitung dulu ya. Massa 8, G-nya 10, berarti berat bendanya 80 Newton. Nah, nanti kerjanya gini. Kita adik-adik ditanya, tentukan tegangan tali. Nah, kita nyari T1, T2, T3 gitu ya. Gimana kok cara kerjanya? Nah, dalam kesetimbangan, di sini kita lihat ada berapa sistem. Ada sistem benda, lalu ada sistem simpul. Nah, yang ini sistem atap ini nggak perlu. Ya, kan nggak usah dihitung. Karena atap ini nggak bermassa juga. Loh kok simpul kan nggak bermassa? Ya, tapi ini dianggap sebuah sistem ya kalau simpul. Nah, jadi nanti ada sistem benda atau kita sebut tinjau benda. Pada umumnya bicara gitu ya, tinjau benda. Nah, kita gambar dulu untuk memperjelas. Ini ada gaya T3 sama W. Nah, kita buat aja ini karena vertikal. Arah gayanya berarti sigma Fy bernilai 0 ya. Berarti adik-adik terserah, jika sigma Fy 0, sini 0, terserah mau yang mana positif, mana yang negatif. Bisa ini negatif, ini positif, terserah. Kita ambil aja yang ke atas positif, yang ke bawah negatif gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti T3 dikurangi W sama dengan 0. T3 sama dengan W. Berarti T3-nya adalah 80 ya. Ini W-nya kan udah dapat nih di sini. Nah, ini dapat. Berarti nilai tegangan tali yang ketiga adalah 80. Nah, sekarang kita tinjau simpul ya. Tinjau simpulnya. Jadi tinjau simpul. Ya, nanti tinjau simpul. Di sini ada T1. Di sini ada T2. Lalu di sini ada T3 ya. Nah, sekarang tinjau simpul. Ini kalau ada adik kerja secara rumusnya. Itu menggunakan proyeksi ya, diproyeksikan. Jadi gini. Jadi nanti kita ambil ini sumbu X. Ini kita ambil sumbu Y ya. Nah, kalau sudut ini 37 di sini, berarti sudut di sini adalah berseberangan 37 derajat. Jadi di sini 37. Ya. Jika di sini 53, berarti adik-adik yang di sini 53-nya ya, berseberangan. Jadi kalau kita buat sebuah kotak ya, sebuah persegi, ini 53, ini 53, ini 37. Nah, yang di sini berseberangan ini 37, maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kita buat proyeksi ya, dibuat kotak lagi di sini. Kalau adik-adik masih ingat sistem vektor yang sebelah sudut, diproyeksikan ini adalah T2 kali cos 37. Jadi, jika di samping sudut itu dikali cos. Jadi kalau yang miring diarahkan ke sumbu X, sumbu Y, jika dekat sama sudut berarti dikali cos. Jauh dari sudut dikali sin. Ini kan jauhnya sudut ya, dan sudutnya di sini, dia disentuh sudut, ini kan enggak. Jadi kalau enggak disentuh sudut itu sin ya. Jadi T2 sin 37 ya. Nah, untuk ini kan ini 53. Berarti yang ke sini kita proyeksikan lagi. Nah, di sini adalah T1 cos 53. Yang ke atas untuk T1-nya ini T1 sin 53 ya. Udah selesai. Jadi sistem simpul itu kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya untuk yang miring. Loh kok yang T3 kok enggak? Karena T3 sudah pada sumbu, yaitu sumbu Y. Nah, misalkan kok ini T2-nya bukan miring, lurus ke arah kanan T2-nya. Berarti T2-nya nggak perlu diproyeksi, dia sudah pada sumbu X berarti gitu loh. Ya, maksudnya itu. Nah, kita tinjau simpul. Di sini ada sigma fx dulu ya. Kita buat sigma fx 0. Sigma fx itu yang arahnya horizontal ya, yang lurus gini. Kita anggaplah ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi T2 cos 37 min T1 cos 53 sama dengan 0 ya. Itu. Nah, ini cos 37 itu 4/5 ya, hafalan kita. Ini kok buat sama dengan ya, pindah ruas kanan. Jadi T1 kali cos 53 itu 3/5. Ini 5-nya kita coret aja, berarti apa? 4T2 adalah 3T1. Atau T2 adalah 3/4 dari T1. Nah, ini ya, ini belum bisa dikerjakan. Kita kerja yang sekarang sumbu Y, sigma Fy 0. Nah, pada sumbu Y bekerja ini. Yang ke atas positif kan ya, T1 sin 53
T2 sin 37 min T3 ini sama dengan 0. Nah, gini. Jadi kita anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Nah, kita hitung ya ini adik-adik. Sin 53 itu adalah 4/5 ditambah T2 sin 37 3/5 ya, sama dengan ini min T3-nya pindah kanan ya, sama dengan T3 gitu. Nah, kita gini. Kita substitusi ini ya, yang T2 nanti disubstitusi masuk aja. Jadi 4/5 T1 ditambah T2-nya disubstitusi jadi 3/4 T1 dikali 3/5 sama dengan T3-nya 80 ya. Nah, ini jawabannya 4/5 T1 tambah 9/20 T1 ya. Sama dengan 80. Ini disamakan penyebut aja ya. Jadi dijadikan 20. Ini 16. Jadi 4/5 itu adalah 16/20 T1 ditambah 9/20 T1 sama dengan 80. Oke. Ini adik-adik Koko taruh sini ya. Ini jawaban ini Koko sambung ke atas sini ya. Taruh sini. Nah, ini jawabannya Koko sambung sini ya. Oke. Jadi nanti ini kalau dihitung 16 tambah 9 25/20 T1 sama dengan 80 ya. Berarti T1 sama dengan ini dikali silang ya, 1600 dibagi 25. Jadi jawabannya 64 ya. Nah, 64 Newton. Nah, ini dapat nih. Jadi T1-nya 64 Newton. Nah, untuk mencari T2 adik-adik kan dapat nilai T1, substitusi ke sini. Nah, taruh sini ya. Jadi T2 adalah 3/4 kali 64. Jadi T2-nya adalah 64 bagi 4 itu kan 16 kali 3 48 ya. 48. Nah, ini dapat nih. Ini dapat semua tegangan talinya. Jadi untuk menentukan tegangan tali pada suatu sistem simpul yang benda digantung seperti ini ya, adik-adik kerjanya tinjau benda lalu tinjau simpul. Nah, tinjau simpul bisa dibuat seperti sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, tapi ini adik-adik untuk yang tinjau simpul ini sebenarnya ada cara cepat, yaitu cara namanya aturan sin, tapi itu khusus yang simpul ya. Nah, ini Koko taruh sebelah ya. Ini mungkin lebih sederhana cara menghitungnya. Ini untuk membandingkan ya. Kotak sini aja. Nah, ini simpulnya aku gambar ulang. Di sini ada T1. Ini cara lain ya. Cara lain untuk simpul. Nah, cara lain simpul. Ini ada T2. Ini ada T3 ya. Nah, lalu kita lihat di sini, kita lihat sudutnya dulu ya. Ini kan 37 nih, yang sebelah sini. Ini ada 90 derajat. Jadi kalau aku bilang di sini totalnya adalah 127 ya. Dapat dari mana? 90 tambah 37. Nah, yang ini kalau 53 ditambah lagi 90. Jadi total sudut semua di sini ini adalah 143. Berarti ini 90 ya. Sisa tegak lurus nih. Kenapa kok? Kan satu putaran 360. Ini ditambah ini udah 270 ya, sisa 90. Nah, maksudnya gimana kok? Kalau sudah nyari sudut-sudut 3 ini buat apa? Nah, gitu ya. Nah, ini namanya ada aturan sin, aturan sinus. Jadi aturan sinus gini. T2, jadi yang T1 dulu aja ya. T1 dibagi sin 127. Nah, jadi dibagi dengan sudut dibaliknya ya, istilahnya pelurusnya itu, yang dia pelurusnya. Nah, kalau T2 berarti dia pakai 143. Jadi sama dengan T2 dibagi sin 143 sama dengan ini. T3 dibagi sin 90. Jadi
kita lihat gini ya adik-adik cara melihat sinnya. Berapa sin? Gini, T1 ya, ini T1 dibagi sin, jadi pelurusnya ini loh. Pelurusnya dia ini berapa? Nah, 127. T2 143. Pelurusnya ini ya, gini. Yang dikenai gini. Nah, gitu ya. Dibaliknya boleh, pelurusnya boleh. Nah, terus cara kerjanya gimana? Nah, yang ini kan untuk cara lain simpul. Otomatis adik-adik kan sudah kerja yang tinjau benda. Dapat T3-nya 80. Jadi kita hitung, ini kalau ngitung jangan langsung semuanya ya. Jadi kita ambil yang T3, nanti cari mungkin sama yang T1. Jadi gini maksudnya. Kita kerja yang T1 per sin 127 sama dengan T3 per sin 90. Nah, T1-nya kan enggak tahu. Sin 127 itu sama dengannya sin 53 ya. Dapat dari mana? Kuadran 2. Rumus kuadran 2 tuh 180 sin 53. Apa? 180 kurangi 53. Jadi dia sin 53. Sin kuadran 2 itu positif ya. Jadi ini boleh adik-adik ganti sin 53. Loh kok cara ngitungnya gimana ya kok? Cara ngitungnya gimana? Sin 127 bisa jadi sin 53. Itu ada di matematika trigonometri ya. Untuk yang menghitung sudut ya. Trigonometri dasar. Nah ini T3 sin 91. Nah kita hitung ya. Kau hitung di sini aja. T1 dibagi sin 53 itu hitungannya itu 4/5 ya. Ini tadi ada. Jadi adik-adik harus hafal ya. Hitungan sudut-sudut sama dengan T3-nya 80 per sin 90 itu 1. Nah ini dikali silang aja. Berarti T1 adalah 4/5 dikali 80. 80 bagi 5, 16 kali 4, 64 ya. Nah kita lihat sama enggak. Loh dapat T1-nya 64. Ya sama. Jadi adik-adik aturan sin itu gimana kok? Aturan sin itu dari tiga tegangan tali ini harus ada satu yang tahu. Mungkin T3 atau T2 atau T1. Nah nanti bandingkan sama yang udah tahu itu. Misalkan adik-adik udah tahu T3 mau nyari T1 ya udah T3 sama T1. Ya, udah tahu T3 mau nyari T2 ya ini T3 dan T2 gitu. Nah maksudnya gitu. Nah sekarang gue hitungkan yang T2 ya. Ini kok hapus ya. Jadi ini membuktikan bahwa oh iya benar ya jawabannya sama. Sekarang Koko ambil untuk mencari T2 ya. T2 per sin 143 sama dengan T3 per sin 90. T2-nya kan enggak tahu. Nah, sin 143 itu 180 kurangi 37. Berarti sin 37. Sin 37 itu 3/5 ya. T3-nya 80, sin 91. Jadi T2 sama dengan dikali silang 3/5 kali 80. Berarti T2-nya 16 kali 3, 48 Newton ya. Nah ini terbukti. Sama kan? Nah ini mungkin adik-adik untuk mengingat aja. Sin 143, Koko tulis saja ya. Itu sama dengannya sin 180 min 37. Karena kuadran 2 sinusnya positif. Jadi sin 37. Nah gitu. Sin 37 itu 3/5. Nah ini jawabannya ini. Maksudnya kenapa ini 3/5 ya? Mungkin ada nanti yang tanya, kok bisa 3/5? Memang tadi kok sengaja nggak nulis sin 37-nya. Nah ini Koko jelasin. Jadi apa ini? Berarti ini pakai rumus trigonometri ya untuk menghitung kuadran 2 gitu, kuadran 3. Ya gitu. Jadi ini sistem simpul dan benda ya. Kalau adik-adik mendapat soal seperti ini cara kerjanya gini. Jadi kalau untuk simpul adik-adik boleh langsung pakai aturan sin. Tapi gini ya, jadi tergantung aturan di sekolah. Jadi kalau adik-adik boleh pakai cara cepat ya berarti adik-adik boleh gitu. Tapi kalau nggak boleh adik-adik harus pakai yang cara manual. Cara manual ya gini. Dibuat sumbu X, buat sumbu Y, memang agak panjang, tapi memang ini cara resminya gitu. Kalau ini kan cara cepat gitu. Karena dalam kesetimbangan tadi kita mengenal sigma fx 0, sigma fy 0 dan sigma torsi 0. Loh kok nggak ada contoh torsi ya kok? Nanti kok kasih contoh torsi. Kapan kita tahu itu harus torsi gitu ya? Ini adik-adik ada contoh soal kedua ya. Ini ada dua buah benda. Yang satu di atas meja, yang satu digantung. Menggunakan
tali simpul juga ya. Jadi ada simpul tali di sini. Nah, sama ya. Nah, sekarang di sini ada meja. Meja ini ada koefisien gesek statis. Loh kok bukan kinetis? Jadi gini, ini ada keterangan soal. Bila M massa 1 tepat akan bergerak, maka berapakah massa 2? Nah, istilah tepat akan bergerak, berarti benda itu masih dalam posisi mau bergerak. Berarti dia masih diam, tapi sudah mulai akan bergerak. Makanya posisi diam, berarti itu kesetimbangan, masih akan bergerak. Nah, makanya kenapa kok koefisien gesek statis? Ini adalah μs. Nah, μs ini digunakan jika benda itu masih diam atau tepat akan bergerak. Kalau koefisien gesek kinetis itu μk, berarti benda itu sudah gerak. Jadi kalau adik-adik dipahami ya, kalau di soal diketahui ada dua koefisien gesek, yang satu statis, satu kinetis. Kalau dia benda masih diam, berarti yang adik-adik gunakan yang statis. Kalau sudah bergerak, berarti adik-adik pakai yang kinetis ya. Itu ada penjelasan di materi hukum Newton ya, dinamika partikel Newton. Nah, itu ada penjelasan di video itu. Nah, sekarang kita gambar gaya-gaya dulu ya. Nah, gaya gesek ini arahnya kemana kok? Ini kan tepat akan bergerak kan masih diam, tapi akan koefisien gesek ada, berarti ada gaya gesek. Arahnya kemana? Ya adik-adik logika aja. Kira-kira kalau benda ini akan bergerak, itu gerak kemana kira-kira gitu. Tapi dia posisi masih diam. Gerak ke kanan, ya berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, di sini ada Fs namanya ya. Kalau Fk kinetis. Lalu di sini ada N, gaya normal. Lalu ada berat benda W1 gitu ya. Di sini ada tegangan tali 1, anggap aja gitu. Di sini ada tegangan tali T3. Di sini ada T2 ya. Tapi pertanyaan kita adalah berapa massa 2? Ya, massa yang benda 2. Di sini ada W2. Nah, sekarang kita lihat, kok ini ada berapa sistem? Ya, kita ini ada 3 sistem, yaitu apa? Benda 1, benda 2, dan simpul. Jadi ada 3 sistem. Nah, kita kerja dulu yang benda 1 dulu ya. Jadi tinjau benda 1. Kita gambar. Ini ada benda, ada N, gaya normalnya. N1 boleh, tapi N ya nggak apa-apa lah ya. Karena kalau benda digantung kan nggak punya N. Jadi biarkan N aja nggak apa-apa. Terus ini ada W1. Di sini ada T1. Nah, di sini ada Fs, gaya gesek statis. Nah, kita kerja dulu gini. Kan ada 2 sumbu. Yang untuk sumbu Y 0. Ya, karena dia pasti diam sumbu Y, benda di atas meja itu. Ya, karena dia nggak mungkin kan naik turun gini bendanya. Ya, kan dia geraknya kalau mau gerak ya lurus, horizontal. Nah, sigma Fy-nya berarti N min W1 sama dengan 0. Berarti N sama dengan W1. Nah, W1-nya berapa? Massa 1 kan 60. Nah, berarti N adalah 60 kali 10 ya. Massa kali G. Ya, jadi rumus W itu adalah M kali G ya. Aku tulis saja di sini untuk memperjelas jelas. Jadi 60 kali 10 berarti N-nya 600 Newton. Berarti Fs-nya μs kali N. Sekalian aku hitungkan Fs-nya. μs-nya tadi 0,2 dikali 600 berarti Fs-nya dapat 120 ya. Nah, kita sumbu X ya. Sumbu X sama dengan 0. Berarti T1 min Fs sama dengan 0. Karena hanya gaya T1 dan Fs yang pada sumbu X. Nah, T1-nya nggak tahu. Fs-nya 120. Berarti dapat tegangan tali 1 adalah 120 Newton. Ya. Semua gaya satuannya Newton. Mau gaya tali, mau gaya gesek, mau gaya normal. Ya. Semua. Gaya dorong. Nah, kita kerja ini dulu. Simpul dulu aja, simpul. Nah, adik-adik lihat ya, di sini kan 60. Berarti ini kita buat apa? Sudut di dekatnya yang T2 dulu ya. Jadi kalau ini 60, berarti berseberangannya di sini ya. Ini T2-nya agak kecilin dulu. Nah, berarti 60-nya di sini ya. Sudut berseberangan.
Jadi kalau dibuat kotak. Ya. Nah, gini. Jadi 60 ini 60. Kalau di sini 30 ya. Ya kan? Otomatis kalau kita buat ini, anggaplah sebuah siku-siku, segitiga siku-siku, ini 90 derajat. Jika 60 ini 30 yang ini. Nah, berseberangannya berarti yang ini 60. Logikanya gitu. Kenapa? Kalau kita buat ini siku-siku lagi, di sini 30, berarti sini 60. Kan gitu ya. Jadi, pokok totalnya sebuah segitiga itu 180. Kalau ini sudah 90, kan sisa 90. Berarti ini 60, ini 30. Ini 90, 30, ini 60. Atau adik-adik ambil berseberangan boleh. Jadi kotak berseberangan. Nah, ini aku gambar ya. Ntar ini kena tangan Koko tadi. Nah, di sini ada T1. Ya, di sini ada T2. Nah, sudut berseberangannya di sini ya 60-nya. Nah, jika 60, ini kan 90. Berarti totalnya ini nanti 150 ya, Adik. Nah, ini T3 ke arah bawah. Oke. Nah, itu 150. Kalau ini 150, berarti kan ini 90. 90, 150, itu kan 240. Berarti ini adik-adik sisa 120 ya. Karena dari 360 kurangi 240. Ya, 120. Nah, ini Koko pakai cara yang cepat ya, yang aturan sin tadi ya. Jadi, untuk mempermudah hitungan aja. Berarti T1 per sin 120. Jadi, dibaliknya T1 kan 120. Lalu, T2-nya per sin 90. Lalu T3-nya per sin 150 ya. Nah, kita hitung di sini. Nah, adik-adik lihat di sini kan kita udah dapat nilai T1. Kita ambil T1. Kalau adik-adik mau nyari massa 2, hubungannya kan W2 dengan T3 nih untuk benda 2. Berarti ambil dengan yang T3. Nah, kita kerja yang ini. Nah, T1 per sin 120 sama dengan T3 per sin 150. T1-nya 120. Sin 120 tuh 180 kurangi 60. Berarti sin 60. T3-nya nggak tahu. 150 tuh 180 kurangi 30. Berarti sin 30. Nah, ini sin 60 itu setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Ini coret aja setengahnya. Berarti T3 adalah 120 dibagi akar 3. Atau adik-adik kali rasionalkan ya. Supaya akarnya di bawah bukan akar. Akarnya hilang. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti T3 ini 120 bagi 3 akar 3. Atau 40 akar 3 Newton. Ya, itu dapat. Nah, sekarang kita tinjau benda 2 ya. Tinjau benda 2. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Kita gambar dulu ya. Maaf, salah. Harusnya gambar dulu. Nah, kita gambar dulu ya. Ini ada gambar untuk benda 2. Di sini gaya yang bekerja T3 sama W2 ya. Karena ini sumbu Y, berarti sigma Fy 0. Kita anggap yang ke atas positif ya. T3 min W2 sama dengan 0. Berarti T3 sama dengan W2. T3-nya tadi 40 akar 3 ya. Nah, pertanyaan kita tapi bukan W2. Tanya masanya. Nah, W2 itu massa dikali G. Berarti 40 akar 3 massanya dikali G-nya 10. Jadi adik-adik ini nilai massa 2-nya adalah 40 bagi 10 itu 4. Ini kan dibagi 10 ya, pindah ke ruas. 4 akar 3 ya, kilogram. Ya, jadi 4 akar 3 kilogram. Nah, ini dapat nih massa 2-nya. Yang kita tanya massanya ya, jadi satuan massa kilogram. Ya, jadi 40 bagi 10, 4 akar 3 kilogram. Kalau gaya itu Newton. Ini sebenarnya ada satuan Newton sih. Ini gue tambah aja. Nah, ini W2. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau kerja, adik-adik tinjau benda, ada simpul ya tinjau simpul. Jika ada sumbu X, sumbu Y ya sigma Fx, sigma Fy. Jika hanya sumbu X ya sumbu X, sumbu Y, sumbu Y.
Ya, kalau cuma sumbu Y ya sigma FY gitu. Jadi itu untuk kesetimbangan. Sederhana, karena kita nggak perlu ngecek arah gerak, istilahnya karena dia nol, sistemnya diam. Ini adik-adik ada contoh soal berikutnya ya. Ini ada sebuah batang. Ini ada batang ya. Digantung beban, diikat oleh tali, ditahan oleh sebuah tali ya. Di sini menyentuh sebuah dinding ya. Pada umumnya jika ada batang yang menyentuh dinding atau lantai, mungkin ada seperti ini lantai, lalu ada batang ditempel lantai gini, terus ada tali gini, terus lalu mungkin di sini diikat oleh tali seperti ini. Nah, pada umumnya itu jika ada batang menempel dalam sistem kesetimbangan, itu di sini ada engsel ya. Ada teori namanya engsel. Oke, jadi supaya apa? Supaya istilahnya dia seperti bisa menahan beban dan dia bisa berputar. Logikanya gitu. Jadi bisa ya berputar ya bergerak gitu. Tapi menahan dalam sistem seimbang. Sama ini juga gitu. Jadi di sini ada engsel di sini. Ini kalau terhadap lantai. Ya, jadi ini contoh aja. Maksudnya apa gimana? Jadi ada batang menempel pada sebuah dinding atau lantai itu sebenarnya ada engselnya. Loh kok kalau tidak ada engsel nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa tergantung soalnya ya. Tapi biasanya kalau Koko sih tak kasih engsel. Kalau enggak tuh biasanya ada gaya normal. Gaya tekan terhadap dindingnya ya. Kalau tidak diberitahu ada engsel. Tapi Koko pakai yang ada engsel ya. Koko kasih engsel. Tuh pada umumnya gitu. Nah sekarang di sini kita kerja ada massa batang. Berarti ini ada berat batang. Berat batang itu di tengah-tengahnya batang ya, ini panjangnya L. Berarti ini Koko ambil di sini W. Berat batang. Ya, berat batang itu ya jaraknya dari ujung itu setengah L ya. Loh kok ini apa ini? 2/3 L. 2/3 L ini adalah jarak titik tegangan tali terhadap ini ya. Kalau Koko ada tambahin engsel tadi, engsel ke tali. Itu 2/3 L. Oke, di sini ada beban, yaitu beban yang digantung. Berarti anggaplah ini W. Lalu anggaplah ini ada T ya. Nah, ini ada tegangan tali juga. Anggaplah ini sebuah T aksen. Nah, nanti ini adik-adik pahami ya. Ini ada teori gini. Dalam sistem setimbang, jika ada beban digantung secara vertikal seperti ini, berarti nilai W ini pasti sama dengan T aksen. Jadi tegangan tali pada antara batang dengan beban yang digantung itu tegangan talinya sama dengan bebannya, nilainya. Jadi kan ini kan bebannya adalah M kali G 1,9 kali 10, berarti berat beban ini kan 19 Newton. Otomatis nanti T aksennya ini nilainya ya 19. Kenapa kok? Karena sistem setimbang sigma FY 0, berarti T aksen min W adalah 0, berarti T aksen sama dengan W. Ya logikanya gitu aja. Jadi T aksennya adalah 19 Newton. Atau kalau adik-adik mau tinjau beban ya gitu ya. Tinjau beban sigma FY sama dengan 0. Misalnya untuk memperjelas tinjau beban. Ya, jadi nanti T aksen min W sama dengan 0 berarti T aksen sama dengan W. Nah, logikanya gini ya. Jadi kalau adik-adik mau pakai yang cara formalnya ini gitu ya, ini Koko hapus saja. Tapi nanti kalau ada adik mau cara cepat, kalau boleh sama guru kalian di sekolah, anggaplah ini tali di sini adalah sama dengan nilai W. Jadi nanti adik-adik udah nggak perlu sistem beban, langsung sistem batang kerjanya gitu. Langsung sistem batang. Ini kan ada batang ya. Nah, jadi ini kita kerja sistem batang ya sekarang. Loh kok nggak ada sistem simpul? Nggak ada, ini nggak ada tali yang menyimpul seperti tadi ya. Ini kita ganti sistem sebuah batang yang diikat oleh tali, ditahan oleh tali, tapi digantung beban. Itu teori kedua dari kesetimbangan ya, istilahnya materi selanjutnya itu. Ya, kesetimbangan. Yang pertama tadi yang simpul, yang berikutnya batang ditahan oleh tali. Ya, nah kita lihat batang. Ini kok gambar dulu gaya-gayanya. Di sini ada W batang. Lalu di sini ada T aksen di ujung. Ya, pertanyaan Koko yang mana? Pertanyaan Koko adalah tegangan tali ini loh. T yang ini yang miring. Jadi ini ada tegangan tali. T sudutnya di sini 53. Ya, ini Koko anggaplah sebuah engsel ya. Sebuah titik engsel gitu.
Nah, nanti Koko buatkan soal khusus untuk mencari gaya engsel ya, soal berikutnya. Ya, ini kan mencari tegangan tali untuk biar paham dulu. Nah, sekarang jika ada engsel seperti ini, ya, berarti nanti di sini kan anggapannya seperti ada sebuah putaran. Jadi batang ini jika dia akan bergerak itu berputar dia akibat engsel ini. Jadi misalkan ini tanpa engsel pun sekali, ya tidak ada engsel, tetap logika kita ini batang kalau misalkan dia akan jatuh, misalkan akan bergerak, itu bergeraknya pasti secara berputar. Maksudnya apa kok? Berarti itulah yang kita sebut ada sebuah torsi. Ngerti? Jadi torsi itu dalam sistem kesetimbangan itu biasanya bekerja pada sebuah batang atau sistem sebuah benda yang bisa berputar. Kita logika aja, misalkan, oh batang ini kalau misalkan kena gaya gini, oh bisa seperti ini ya. Kita lihat ini, misalkan spidol ini adalah batang, ya berarti dia bisa muter. Nah jatuhnya kalau kena beban gini. Nah gitu ya, muter gini. Nah ya, jadi nanti ada sigma torsi di engsel, logikanya gitu. Kenapa ya Koko taruh torsi di engsel? Jadi gini, torsi itu membutuhkan sebuah poros putar. Poros putarnya itu Koko taruh di engsel. Kenapa? Kok bukan yang di W batang? Kok bukan yang di T aksen? Kok bukan yang di T? Nah, ini ada alasannya. Kalau engsel itu biasanya itu ada namanya gaya engsel yang kita sebut engsel X, sumbu X, dan engsel sumbu Y. Nah, dalam engsel ini berarti ada dua gaya, yaitu EX dan EY. Nah, pengertian torsi dalam kesetimbangan, titik porosnya itu ditaruh, ya, letak titik porosnya pada banyak gaya yang nilainya tidak diketahui ya. Jadi ini adalah cara menentukan letak titik poros pada kesetimbangan sebuah torsi ini. Jadi torsinya taruh mana? Nah kalau adik lihat, W batang ini berapa? Masa batang kan 1 kilo. Berarti W batang ini kan M kali G, berarti kan 1 kali 10. Berarti berat batang tahu 10 Newton. Nah ini 10 Newton. T aksennya ini tadi 19. Nah sekarang kalau tegangan tali kok kan ditanya, kita nggak tahu. Nah engsel ada EX ada EY, ada dua yang tidak diketahui. Nah taruh mana? Nah ada dua, ini ada satu yang tidak tahu nilainya. Berarti pada banyak gaya yang nilainya tidak diketahui. Jadi kau taruh di engsel. Nah, jadi engsel tuh memiliki dua gaya, yaitu EX dan EY gitu ya. Nah kalau misalkan adik-adik di soal, kok ini kita nggak diketahui ini ada engsel. Kan Koko ini menganalogikan ada engsel supaya bisa berputar batangnya. Tidak ada engsel pun kan juga bisa berputar kok. Ya, nah berarti tetap Koko taruh di titik ini ya, tetap sama. Jadi misalkan kok ada ini ada titik A, anggaplah ini titik B, ini titik C dan ini titik D, ya. Koko milihnya tetap di titik A, walaupun mungkin ada adik di sini nggak ada engselnya. Kenapa? Karena kita akan mencari tegangan tali T. Jadi kalau kita akan mencari tegangan tali T, kita jangan menaruh torsi poros putar pada titik tegangan tali yang kita mau cari. Jangan. Jadi misalkan gini, ada adik mau nyari T aksen. Jangan porosnya di T aksen, jangan. Porosnya mungkin di T atau di W atau yang di ujung gitu loh. Atau di ABC lah. Tapi jangan di D. Kalau adik-adik mau nyari massa batang, ya berat batang dicari. Ya adik-adik torsinya jangan di berat batang. Mungkin di titik sini atau sini. Nah gitu loh. Tapi usahakan di pada banyak gaya nilainya tidak diketahui. Nah pada umumnya kalau dada engsel kan dada gaya. Nah itu repot ya. Makanya dianalogikan sebuah batang kalau ada tali berarti dia ada engsel. Supaya paham, oh berarti di sini ada gaya, ada dua gaya yang tidak diketahui nilainya gitu. Ya tadi kenapa kalau ada adik lihat mungkin guru kalian ngajar di sekolah torsinya ditaruh di sini, kenapa nggak di sini? Kebanyakan naruhnya pasti di sini, ya di ujung sini, ya tujuannya gitu. Kan memang gini, kenapa kita taruh ujung di sini? Karena dia yang menjadi pusat putaran, logikanya gitu. Jadi kalau
kita ini mau ditarik gaya kemana-mana, ini seperti ditahan di sini, ini yang geser gini. Nah gini, jadi dia yang berputar porosnya. Jadi kan ditarik gini. Loh, jadi ini yang berputar gini. Ini tahanannya di sini. Nah, seperti ada engsel itu sebenarnya, ya. Itu penjelasannya. Oke, kita mulai. Kok ini kenapa Koko kerja sigma torsi? Kok tidak buat sigma fx dan sigma fy? Nah, untuk sistem batang, kita kerja pertama kali pasti torsinya. Bukan sigma fx, bukan sigma fy. Kita kerja torsi, baru sigma fx, sigma fy kalau dibutuhkan. Gitu loh. Jadi, dalam batang, sistem batang yang diikat oleh tali kesetimbangan, yang kita kerjakan pertama kali pasti sigma torsi. Putarannya, putaran batang. Nah, di sini kita proyeksi dulu ya. Ini T sama ini. Nah, di sini ada T sin 53. Ya, yang di ke kiri ini T cos 53. Loh kok kenapa ini ke kiri T cosnya? Karena kita buat kotaknya ke arah kiri sini ya, perseginya. Karena talinya kan miring ke sini. Kalau miring ke kanan, dia ke kanan. Ya, sama ke atas. Gitu ya. Nah, kenapa Koko proyeksikan? Karena torsi itu adalah gaya kali lengan yang saling tegak lurus. Kayak gini. Torsi di engsel 0. Berarti kita ini pasti tidak punya lengan. Karena poros putarnya pas di engsel yang EX sama EY. Berarti yang kita ambil yang gayanya ada 3. Yaitu batang, W batang, T aksen sama T sin 53. Kenapa kok bukan T? Karena T sin 53 yang tegak lurus. Sama lengan, karena Koko nanti ngambilnya lengannya itu yang horizontal ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi lengannya itu ini tegak lurus W batang. Lengannya ini ke sini tegak lurus T sin 53. Lengannya ini ke sini tegak lurus T aksen. Gitu ya. Jadi saling tegak lurus. Nah, Koko ambil W batang dulu. Dikali berapa jauh lengannya? Nah, ini. Dari sini ke sini jaraknya setengah L. Lengan itu jaraknya ya. Ada di materi dinamika rotasi ya. Untuk pengertian lengan dan gaya tegak lurus. Nah, min atau plus. Kita lihat. Kalau batang ini arahnya ke bawah. Gini nariknya. Berarti dia searah putaran jarum jam ya. Searah putaran tuh plus. Loh kok aku di sekolah diajari searah putar itu negatif. Ya nggak apa-apa. Adik-adik pakai ini min nggak apa-apa. Yang berlawanan positif gak masalah, hasil akhirnya toh sama nilainya ya. Ini Koko lebih suka yang searah positif, yang berlawanan negatif karena lebih mudah menghafal. Jadi masalah searah plus kok atau searah negatif itu bebas sebenarnya, itu kan cuma arah gaya. Cuma nanti kalau ada adik ditanya arahnya kemana, nanti tinggal misalkan hasil akhirnya ketemu negatif, ya adik bilang, oh negatif tadi kan aku ambil yang searah. Oh berarti hasilnya searah gitu loh. Ya maksudnya gitu. Tapi kalau Koko ambil yang searah positif, nanti kalau ketemu negatif berarti Koko artinya arahnya itu berlawanan. Kalau Koko ambil yang searah, kalau positif yang searah gitu loh. Gak ada masalah. Jadi mau searah plus mau searah min itu sebenarnya sama. Yang penting hasil nilainya, nilai akhir misalkan min 10. Nah 10-nya itu loh ya yang penting. Lalu min plusnya hanya untuk arah kita gitu loh. Arah putaran itu ke arah mana? Searah atau berlawanan sesuai konsep yang kita ambil tuh ya. Maksudnya gitu. Karena di komen-komen YouTube banyak, kok aku di sekolah diajari sama guruku yang searah itu minus, kopen kok plus. Nah, itu gak ada masalah. Nanti kalau ada di komen juga ada yang bertanya, kok mana yang benar? Karena kopen gini, guru gini. Sama benarnya nggak ada yang salah. Ya, karena itu hanya konsep arah. Jadi nanti kita lihat kita ambil yang mana. Nah, sekarang yang ini ya, adik-adik yang T sin 53. Kita ambil dulu arahnya dulu. Nah, kita tarik ke atas gini. Berarti dia kan anggaplah ini angka 3 ya, nunjukkan angka 3. Dia muter ke arah angka 2, angka 1, angka 12 berarti berlawanan. Berarti min T sin 53 dikali, nah ini jauhnya A ke C nih dari soal tadi. 2/3 L ya. Lalu yang T aksen dulu. Nah, T aksen berarti ini searah plus T aksen kali berapa jauh? L ya. Sepanjang batang dari titik ujung ke ujung yang lain. L sama dengan 0. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini kita karena ini ada L, anggaplah ini
dibagi L. Ya, jadi apa? L-nya kecoret. Dibagi L semua. Ya, karena ini mengandung nilai L, huruf L. Jadi bagi L semua. Nah, tinggal dihitung. W batangnya tadi 10 kali setengah. T-nya ditanya. Sin 53 itu 4/5 kali 2/3 ditambah T aksennya 19 sama dengan 0. Ini kan kali 1 ya. 10 kali setengah 5. 5 tambah 19 ini 24. Min 4 kali 2 8. 5 kali 3 15. 8/15 T sama dengan 0 ya. Berarti 24 sama dengan 8/15 T. Berarti T sama dengan, ini adik-adik boleh gini. 8 sama 24-nya coret. Ini 3. Ya, ini kan 3 kalau 24 bagi 8. Lalu kali silang. 3 kali 15. 45 Newton ya. Nah, ini jawabannya nih. Ya gini adik-adik, ini dapat nilai tegangan tali ya. 45 sesuai. Pertanyaannya kan besar tegangan talinya. Ya. Loh kok kenapa? Berarti kita nggak perlu ya kerja lagi sigma Fx, sigma Fy. Nggak perlu. Kecuali adik-adik mau nyari gaya engsel. Nyari EX dan EY. Nah itu nanti kerja pakai sigma Fx, sigma Fy. Nah ini gue kasih soal lain untuk mencari gaya engsel ya. Kalau kita pakai yang ini nanti hasil gaya engselnya nilainya jelek. Karena pertanyaannya adalah tegangan tali. Biasanya gitu. Ya kalau kita paksain ini bisa ya. Kita hitung bisa. Cuma hasil angkanya nggak bagus gitu loh. Gue ambil contoh lain aja ya. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Ada batang. Ya sama. Digantung beban. Lalu ada diikat tali ya. Ini ada T dengan sudut kemiringan 45 derajat ya. Massa batang diabaikan. Maksudnya apa ini massa batang diabaikan? Berarti adik-adik tidak ada berat batang. Jadi nggak usah digambar berat batang, W batang nggak usah ya. Nah di sini ada W untuk beban, M kali G. Koko tadi dari awal pakai G yang 10 ya. Jadi 5 kali 10 berarti beratnya 50 Newton. Loh kok di sini kan ada T aksen ya, seperti yang Koko jelasin tadi. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Tadi kan Koko hanya menjelaskan, tapi tergantung guru kalian di sekolah ya. Kalau guru kalian minta itu dianggap T aksen ya, kalian ikutin. Kalau Koko langsung ini W, jadi waktu Koko kerja sistem batang, nah gambarnya Koko di batang itu gini sekarang. Ini ambil, jadi ini langsung W. Nah langsung ini W. Jadi nggak usah T aksen. Loh kok di penjelasan soal sebelumnya Kok T aksen? Ya karena gue menjelaskan guru kalian pakai yang mana. Kalau boleh langsung aja. Kalau enggak ya yang tadi sistem beban, sistem batang. Kenapa? Karena setimbang itu nilai W sama dengan T. T aksen yang gue maksud tadi. Ya. Nah di sini ada tegangan talinya T. Ya toh. Ini engsel. Ini ada berarti EX sama EY. Ya, kok EY-nya kenapa ke atas? Ngikuti talinya. Talinya ada di sebelah atas. Untuk ngikat berarti EY-nya ke atas. Kalau talinya di bawah berarti EY-nya ke bawah. Gitu aja. Nah, kalau ini 45, tegak lurus, sistem berseberangan. Kita ambil seperti tadi ya, ambil kalau misalkan tidak mau berseberangan boleh kok. Boleh. Ini kan siku-siku. 45, berarti ini 45. Karena totalnya kan sisanya 90. Nah, kalau ini 60, ini 30. Gitu aja. Kalau nggak mau pakai berseberangan. Pakai sistem Pitagoras. Berarti ini 45. Ini T sin 45. Yang ke kiri ini berarti T cos 45 ya. Nah, oke. Seperti tadi ya. Aku ada cerita kalau batang kita kerja sigma torsi dulu. Sigma torsi di engsel ya sama dengan 0. Kalau ada titik ya misalkan titik A, titik B ya kita ambil titik A gitu ya. Ini titik A misalkan. Atau engsel boleh E aja ya, engsel. Jadi sigma torsi di E. Nah, dah. Kok sigma torsi di E? Kan kau tanya besar gaya engsel. Berarti nanti nilai E-nya kan hilang semua, nggak punya lengan, nggak punya jarak terhadap poros. Iya, tapi nanti gaya engsel itu dihitungnya pakai EX dan EY gitu loh. Nah, biasanya torsi ini dalam sistem batang untuk mencari nilai tegangan tali ini loh. Umumnya biasanya ya, tapi kadang-kadang cari W-nya juga. Kalau T-nya udah tahu nilainya, ya kalau nggak tahu biasanya untuk nyari T.
Kalau T-nya tahu nyari W biasanya gitu ya. Nah, ini kita buat W dulu aja ya. Ini searah W kali L. Panjang batang itu kalau tidak ada nilainya, kita anggap L ya. L yaitu panjang batang L gitu. Lalu T sin 45 ini berlawanan ya. Min T sin 45 dikali L sama dengan 0. Kok yang T cos kok nggak pakai? Kita tidak pakai karena kita ambil yang tegak lurus ya. Dengan jaraknya. Ngerti? Jaraknya titik ini ke sini. Atau lengannya. Tegak lurus sama gayanya. Berarti seperti tadi. Anggaplah ini adik-adik bagi L. Jadi L-nya coret. Nah, beratnya ini 50 min sin 45 itu setengah akar 2 ya. Berarti 50 sama dengan setengah akar 2T. Berarti tegangan talinya ini kali silang 50 kali 2 100 dibagi akar 2. Rasionalkan. Akar 2 kali akar 2 2. 100 bagi 2 50. 50 akar 2 Newton. Tapi pertanyaan kita bukan tegangan tali. Yang kita tanya engsel. Kita kerja lagi. Buat sigma fx 0. Berarti yang sigma fx ini EX min T cos 45 sama dengan 0. EX sama dengan T cos 45 ya. Berarti nilai EX adalah T-nya 50 akar 2 cos 45 setengah akar 2. Berarti EX adalah akar 2 kali akar 2, 2 kali setengah habis 1 kali 50. 50 ya, dapat nih EX. Nah, kita kerja lagi, sigma FY ya. Sigma FY sama dengan 0. Kotak sini aja ya. Nah, sigma FY sama dengan 0. Sigma FY berarti ada EY ke atas, ditambah T sin 45 ke atas juga. Lalu min W ya, W beban. Nah, kalau sigma F itu kalian nggak usah dikali lengan ya, nggak usah. Yang kali lengan tuh yang torsi. Lengan itu ya jaraknya dari titik poros ke titik gayanya ya. Ada penjelasan di dinamika rotasi ya. Nah, EY kita tanya T-nya 50 akar 2 sin 45 setengah akar 2 min W-nya tadi 50 ya. Sama dengan 0. Berarti EY ditambah akar 2 kali akar 2, 2 coret habis ya 50. 50 dikurangi 50. Berarti nilai EY-nya 0. Ya, 0 Newton. Nah, kalau sudah dapat EX dan EY, apa yang kita buat? Kalau mencari gaya engsel. Nah, gaya engsel adalah ini rumusnya ya, atau simbolnya E, itu akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Ya, itu rumusnya. Ini rumus gaya engsel. Berarti akar EX di kuadrat 50 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berarti akar 2500 ya. Ya 50. Ini jawabannya ini. Kenapa sama dengan EX? Karena EY-nya 0. Ya, kebetulan EY-nya 0. Ya, jadi kalau ada adik mau mencari gaya engsel, cari tahu pakai sigma fx dan sigma fy dapat EX dan EY. Kalau mencari tegangan tali atau berat benda, cukup pakai torsi biasanya gitu untuk sistem batang yang diikat oleh tali ya. Jadi adik-adik ingat ya, kalau ada keterangan di soal masa batang diabaikan, itu artinya tidak memiliki berat batang. Ini ada contoh soal berikutnya, adik-adik, ini adalah batang yang disenderkan pada sebuah dinding ya. Dinding ya, mungkin tangga lah ya. Tangga disenderkan pada sebuah dinding yang licin ya. Lantainya kasar. Itu. Ditanya koefisien gesek statis batang dengan lantai jika batang itu tepat akan bergeser, jadi masih akan bergerak gitu ya. Berat batangnya adalah 100 Newton. Nah, kita gambar dulu gaya-gayanya. Ada tumpuan berarti di sini ada gaya normal, yaitu NA. Lu kok nggak pakai engsel? Kalau tidak diikat oleh tali, ini bukan engsel-engsel lagi. Biasa, gaya tekan normal, gaya normal ya. Nah, lalu ini ada B, ini NB.
Loh kok kenapa ya? Gaya normalnya kok tegak lurus lantai, tegak lurus dinding? Karena gaya normal itu tegak lurus dengan bidangnya, ya. Nah, di sini ada W tengah-tengah. Nah, ini W batang, ya. Nah, kalau kita analogikan ini bergeser, tepat tangan bergeser, lalu kita bayangkan kalau bergeser ini jatuh kemana? Ya karena ini licin, berarti ini gesernya gini, jatuhnya seret. Berarti kosen gesek statis, berarti gaya geseknya kemana? Ke arah kiri. Ini Fs-nya, gaya gesek statis, Fs. Ya, kenapa? Karena logika kita batang ini geser ke kanan, gaya gesek statis ke kiri. Ya, berarti kita buat dulu sigma torsi dulu aja ya. Nah, sigma torsi di mana ku? Ini gaya-gayanya udah selesai, yaitu ada Na, Fs, W, dan Nb. Dan ada gaya lain, ya. Torsinya di mana? Kalau kita lihat, berat batang ini nilainya sudah ada 100 Newton. Berarti ini udah bernilai 100. Na nggak tahu, Fs nggak tahu, Nb nggak tahu juga. Nah, tapi B atau A titik porosnya. Nah itu, pada banyak gaya yang nilainya tidak diketahui. Jadi Koko taruh torsinya di titik A. Nah gitu maksudnya ya. Jadi taruh mana ya porosnya, A atau B? Loh aku taruh B boleh? Boleh tapi nanti tidak bisa dihitung. Pasti nanti ada dua variabel yang nggak tahu, Na dan Fs dalam hitungan torsi. Ya, tapi kalau kita taruh A, kita hanya tidak tahu nilai Nb. Mungkin bahkan Nb-nya langsung bisa dihitung gitu loh maksudnya. Ya. Nah sekarang kita proyeksikan dulu untuk yang tidak tegak lurus batangnya ya. Tapi untuk yang di titik A kita nggak usah dianggap, yang nggak usah dibuat tegak lurus, nggak apa-apa. Karena torsi di A. Jadi kita buat ini. Nah, sistem bidang miring yang masuk ke dalam bidang miring itu dikali cos ya. Jadi ada hafalannya ya, kalau adik-adik ngikuti YouTube-nya Koko mulai dari kelas 10 itu pasti ada teorinya kenapa ini cos. Ya, dinamika partikel itu ada, dinamika rotasi juga ada, vektor juga ada. Ini ada W cos 30. Kalau yang ke sini W sin 30 ya, yang sejajar bidangnya. Kalau ini bidangnya anggapannya batang ini ya. Jadi W sin 30. Ya. Kalau ini, nah ini bukan hafalan adik-adik, kita logikakan. Kalau ini 30 berarti di sini 30-nya ya, sudut berseberangannya. Berarti yang ke sini ini NB cos yang ke arah bawah, NB cos 30. Nah, yang tegak lurus batang ini berarti NB sin 30. Nah, kenapa kok di sini 30 berseberangan? Loh kok bisa ya ini 30-nya? Mungkin kok jelaskan dikit aja ya. Kalau ini adik-adik buat siku-siku ke arah sini, berarti ini kan tegak lurus di sini 90. Ini 30, ini 60, yang ini loh. Nah, dan ini tegak lurus, pasti tegak lurus X dan Y. Kalau ini 60, otomatis 30. Nah, logikanya gitu ya. Nah, yang dekat sudut 30 kali cos, yang jauh dari sudut sin. Mungkin kalau ada yang tidak ngikuti YouTube-nya Koko, ya ini Koko jelaskan sedikit. Ya. Nah, sekarang kita buat torsi di A 0, yang tegak lurus W cos. Jadi W cos 30 dikali berapa lengannya kok? Kan tidak ada jaraknya. Titik A ke tengah-tengah batang. Panjang batangnya nggak ada. Ya kalau ada adik diketahui misalnya panjang batang 5 meter. Oh berarti 2,5 meter. Kan tengah-tengah persis separuhnya. Kan kalau nggak ada ya kita buat aja setengah L. Setengah panjang batang. Kan W itu kan tengah-tengah batang. Ini biasanya kalau ada adik tidak diberitahu batangnya itu homogen. Homogen itu artinya ya titik pusat batang itu pas di tengah-tengah. Kalau heterogen nanti diberitahu di soal titik pusat batangnya di mana. Nanti W-nya itu tidak di tengah-tengah, ngikuti pusat batangnya. Kalau heterogen, tapi pada umumnya homogen. Homogen itu berarti pusat batangnya tengah-tengah, ya. Itu. Nah, sekarang NB sin 30. Nah, kita lihat dulu ya plus atau min ya. Yang W cos dulu. Nah, kalau kita lihat yang W cos muternya ini berlawanan ya. Misalkan ini nunjuk angka 11 menuju angka 9, 10 lah ya ini. Berarti minus. Nah untuk yang NB sin, ini searah ya. Mungkin dari angka 11 dia menuju angka 10 ya ini. 10 menuju 11, 12 gitu. Berarti plus
NB sin 30 ya dikali L panjang batang karena jaraknya kan dari sini ke sini sepanjang batang ya sama dengan 0. Nah, ini kita bagi L aja untuk mempermudah. Ini coret aja. Oke. Min W-nya 100, cos 30 itu setengah akar 3 kali setengah, NB-nya nggak tahu, sin 30 setengah. Oke, berarti ini 1/4 kali 100, 25. Min 25 akar 3 tambah setengah NB. Berarti setengah NB sama dengan 25 akar 3. Berarti NB adalah 50 akar 3 ya, kali silang 2-nya. 25 kali 2, 50 akar 3 Newton. Ini dapat NB nih. Ya, dapat G normal di titik B. Padahal kita nyari koefisien gesek, belum selesai ya. Oke, ini sigma torsi udah dapat di titik A. Kok boleh enggak aku pakai torsi lagi di B? Mungkin mau nyari NA atau FS-nya. Ya enggak, kita milih torsi hanya sekali ya, hanya boleh sekali, yaitu di mana kita tentukan dulu. Baru nanti selanjutnya pakai sigma Fx dan sigma Fy. Nah, gini. Nah, sigma Fx ini NB sama ini Fs ya. Jadi NB positif ke kanan, ke kiri Fs minus ya. Loh kok kalau W sin W cos bukan sigma Fx, bukan, ini kan enggak pas. Sigma Fx itu yang lurus-lurus ya. Nah, gitu. Berarti NB-nya 50 akar 3. Langsung pindah ruas saja ya. Min jadi plus Fs. Nah, ini dapat nih. Gaya gesek statis 50 akar 3. Loh kok yang ditanya bukan gaya gesek statis, yang ditanya koefisien gesek. Nah, belum selesai lagi. Kita buat lagi sigma Fy-nya. Sigma Fy-nya ini Na sama W. Ini kan enggak, ini enggak ada ya. Ini NB kalau sudah horizontal gini, ini nggak bisa dibuat sumbu Y, nggak bisa ya. Jadi dia hanya di sumbu X nih yang NB ya. Jadi ya adanya Na sama W ya. Gitu. Kalau dia sudah pada sumbunya, berarti dia nggak bisa ke sumbu yang lain logikanya. Tapi kalau miring masih bisa diproyeksi. Miring bisa buat mendatar sama tegak gitu ya. Kalau sudah dia aslinya mendatar, tidak bisa dibuat tegak gitu maksudnya ya. Berarti Na min W ya. Berarti Na sama dengan W. Na W-nya tadi 100. Dapat Na-nya 100 ya. Nah, kita tanya koefisien gesek statis. Fs ini rumusnya mu S kali N. N-nya siapa kok? Na atau NB? Nah, gaya gesek statis ini berada di titik A. Berarti kita pakai Na. Ya, gaya normalnya. Nah, Na-nya kan 100. Berarti mu S-nya 50 akar 3 dibagi 100. Berarti setengah akar 3. Ya, ini jawabannya nih. Nah, ini dapat. Jadi gitu ya kerjanya. Batang disenderkan, torsi, sigma Fx, sigma Fy. Ya, kalau ada adik dapat soal ini. Nah, kok ada cara cepat enggak kok untuk yang batang disenderkan ini? Ada cara cepat ya. Khusus untuk batang yang disenderkan, tapi tidak ada orangnya ya, orang yang naik. Nanti kok ambil soal lagi, ada orang yang naik tangganya. Ini kan tidak ada, polos, jadi tangga biasa disenderkan. Itu rumus cepatnya mu S, kalau ditanya mu S ya adik-adik, itu adalah 1/2 kali tan theta. Ini rumus cepatnya. Mungkin kalau untuk pilihan ganda, mungkin pakai ini aja ya, cepat. Tapi kalau urean, tergantung guru kalian di sekolah. Kadang pakai rumus cepat ya nggak boleh, dari mana gitu ya. Nah, ini mu S adalah 1/2 tan theta itu ini. Tan 30 nih, sudut yang di bawah ini loh. Maksudnya ini tetanya, sudutnya. Nah, tan 30 itu hafalan kita adalah 1/3 akar 3 ya. Nah, berarti ini 1/3 naik ke atas. 3 dibagi 2 akar 3 dirasionalkan. Nah, akar 3 kali akar 3, 3 sama ini coret. Habis. Berarti setengah akar 3 loh, sama ya.
Loh, sama. Tapi cara cepat ini untuk pilgan aja ya. Kadang kalau urean gurunya nggak mau. Ya, ini untuk cara cepat yang tangga disandarkan atau batang yang disandarkan pada dinding sama lantai. Ini ada contoh soal berikutnya ya. Ini ada orang naik tangga ya. Berat tangga 300, berat orangnya 700. Jadi nanti ada orang punya berat, ada tangganya juga punya berat. Jadi kalau kita gambar, ini W orang. Ya, orangnya naik sejauh 3 meter. Nah, di soal ini kan kita tidak diberitahu panjang batang. Nah, jika tidak diberitahu panjang batang kan tadi menganalogikan panjang batang itu adalah L, ya toh. Tapi ini sebenarnya adik-adik bisa dicari. Kenapa? Karena di sini diberitahu dari titik ini yang alasnya ya, ini 3 meter kalau kita lihat siku-siku ini. Tingginya 4 meter. Berarti Pitagorasnya panjang batang adalah akar ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini di Pitagoras. Berarti akar 25 ya, 9 tambah 16. Berarti panjang batang 5 meter. Nah, ya, kalau ada adik di sini dianggaplah sebuah theta, berarti nilai sin theta adalah depan per miring ya. Logika di trigonometri dasar. Ya, depan per miring, depannya 4, miringnya 5. Miringnya itu ya panjang batang ini. Jika cos theta-nya itu samping per miring. Ini kalau ada adik diberitahu hanya sisinya ya, dalam siku-siku mencari sudut tuh gimana sin theta cos theta-nya. Pakai rumus depan per miring, samping per miring ya. Sampingnya 3, miringnya 5. Nah, ini dapat sin theta cos theta. Nah, sekarang karena panjang batang tadi 5 meter, berat batang kan tengah-tengah. Nah, orangnya naik 3 meter. Nah, panjangnya 5, tengah-tengahnya kan 2,5 ya. Berarti berat batangnya di sini, selisih setengah meter dari orang. Anggap W gitu ya, W batang W orang WO. Nah, kita proyeksikan dulu. Kau kasih warna lain ya, ini agak mepet soalnya. Jadi di sini ada W orang cos, di sini ada W cos. Jadi W orang cos theta, ini W cos theta. Ya, W sin-nya ini sebenarnya kita nggak pakai sih sebenarnya W sin nih. Nggak apa-apa, kita gambar aja. Ini W orang sin theta, W sin theta ya. Lalu ini ada NA. Ini ada FS seperti tadi. Bedanya ini hanya ada orang yang naik ya. Kalau tadi kosongan tangganya. Ini NB. Nah, tadi ada penjelasan. Tadi yang tetanya kan di sini ya. Kalau ini teta. Berarti ini NB sin theta, yang ini NB cos theta. Jadi yang sejajar bidang ini, yang sejajar tangga, ini gaya-gayanya bisa kita abaikan semua, kita nggak pakai kok. Yang kita pakai yang tegak lurus, atau yang mendatar dan yang tegak ya, untuk FX, FY. Yang tegak lurus tentu untuk torsi. Ya, ini NB cos theta ya. Ini kok kasih warna lain aja ya untuk jelas. Nah, sekarang kita mulai, kita kerja dulu sigma torsi di A ya. Kenapa di A kok? Karena ada NA dan FS yang nggak tahu nilainya. Kalau W tangga, W orang kan sudah ada nilainya semua ya. Berarti ini dulu aja, W cos theta dikali 2,5. Loh kok kenapa 2,5? Kan separuhnya 5 ya, kan panjang batangnya 5 meter nih. Nah, berat batang itu kan tengah-tengahnya 5 meter, jadi 2,5 meter itu lengannya. Nah, ini minus berlawanan ya. Lalu W orang cos theta juga minus berlawanan jarum jam, naik setinggi 3 meter. Lalu NB sin theta kali 5 meter positif karena searah. Untuk yang NA sama FS, abaikan karena dia pas di poros putar ya. Nah, ini dihitung dulu. Berat tangga 300, cos theta tadi 3/5, dikali 2,5, min W orangnya 700, cos theta-nya
3/5 kali 3 tambah NB sin theta 4/5 ya kali 5. Nah ini coret aja nanti 5-nya. Oke, jadi 4 NB. Nah kita hitung dulu. 2,5 ini 5 bagi 2,5 ini 2. 300 kali 3 900 bagi 2 min 450 min ini 5 700 140 kali 9 1260 ya. Ditambah 4 NB. Berarti ini minus 1 710. Ini kok pindah ruas langsung ya, min 4 NB. Berarti NB-nya 170 bagi 4. 1710 bagi 4. Minnya coret. Jadi ini 427,5 ya. Oke, ini dapat yang NB. Tapi pertanyaan kita kan kosen gesek ya. Kita buat lagi sigma fx di sini aja. Sigma fx sama dengan 0. Berarti NB min fs ya. Sama dengan 0. Berarti NB sama dengan fs. Berarti fs-nya ini ya, NB-nya kan 427,5. Nah, udah dapat. Kita kerja lagi sigma fy ya. Kotak sini aja. Jadi sigma fy sama dengan 0. Berarti NA min W orang, NB-nya nggak usah ya. Jadi NA min W orang ya. Karena dia pada sumbu Y. W sama W orang. Kalau NB kan pada sumbu X, tidak bisa dibuat sumbu Y ya. Berarti NA min 300 min 700 ya. Ini min 1000 pindah ruas. Berarti NA-nya 1000 ya. Nah, dapat. Nah, kalau tanya mu S, nah ini kesimpulannya ya di sini. Fs sama dengan mu S kali NA. Fs-nya 427,5. Mu S-nya ditanya, NA-nya 1000. Berarti mu S 0,4275 ya. Nggak ada satuan ya. Kosen gesek itu nggak ada satuan. Nah ini dapat. Nah sekarang, kok boleh nggak pakai mu S yang 1/2 tan theta? Nggak bisa. Ya hasilnya nggak mungkin sama. Bukan ini. Ini karena ada orang naik tangga. Kalau tanpa orang boleh pakai rumus cepat. Ini kok ada contoh sedikit ya. Mungkin nanti pembahasannya di video latihan soal aja ya. Jadi kalau ada tangga, tapi tangganya itu apa? Ternyata melebihi dindingnya. Jadi misalnya mungkin di sini ada meja, ya tangganya disenderkan di ujung meja. Bedanya apa sama dengan jika tangga disenderkan, tapi ini dindingnya melebihi ujung tangga lah ya. Nah kalau ini lewat, ya. Bedanya di sini. Kalau ini ada titik A, ini titik B, nanti NB-nya ada D, ini langsung tegak lurus. Langsung tegak lurus batang, ya NB-nya. Nah yang untuk A-nya tetap, NA-nya tetap, nanti FS-nya tetap. Ya, nanti ada W. Nah W-nya adik-adik hati-hati. Kalau ini misalkan panjang batang 6, terus ini ada keterangan 1 meter. Ini 6 misalkan ya. Ini cuma sekilas info ya. Berarti ini kan 5. Ya. Tapi tengah-tengah batang itu tetap 3 meter, bukan setengahnya 5, setengahnya 6, jadi 3 meter. Berarti ini dari bawah ini 3 meter. Nah, di sini W-nya, W batang, W tangga lah ya. Nah, dari sini ke sini 2 meter, berarti ini 3. Ya, maksudnya gitu. Nah, NB-nya ini enak, dia udah langsung tegak lurus tangganya. Jadi kita nggak perlu diproyeksi jadi NB sin. Nah, mirip ini loh. Dia sudah langsung tegak lurus. Kalau dia sendernya itu pas di ujung. Tapi untuk sigma fx-nya nanti, nah ini sekilas info aja. Ini diproyeksikan supaya jadi sigma fx. Dia bisa jadi fx dan fy. Ya itu yang tadi kau cerita. Kalau gayanya itu miring, berarti dia bisa dibuat x dan y. Tapi NB-nya sendiri sudah tegak lurus kok. Ya itu untuk torsinya. Tapi NB-nya sendiri ini bisa untuk x dan y juga. Jadi kerjanya gitu. Nah untuk misalkan kita anggap ini theta.
Ini yang sin yang mana, yang cos yang mana kok? Nah ini kalau theta ini berseberangan kan theta. Bukan theta, ini tetanya di sini nih. Nah ini NB cos theta, yang ini NB sin theta nih. Kok bisa ya kok? Jadi kalau ini theta, nah berseberangan kan ini theta di sini nih theta. Nah ini kan tegak lurus nih sama ini. Kalau ambil begini, nah ini sama ini kan tegak lurus. Kalau ini theta, ini 90 min theta. Nah ini 90 min theta, ini kan tegak lurus lagi. Ini 90, ini 90 min theta, ya ini theta. Nah ini tetanya di sini. NB cos theta, NB sin theta. Jadi nanti sigma fx-nya berarti NB sin theta min fs, sigma fy-nya NA, W sama NB cos theta. Ini cuma sekilas info ya, kalau ada tangga disenderkan dengan pas di ujung mejanya. Ini Koko mungkin di latihan berikutnya aja ya. Nanti kalau ada video selanjutnya Koko bahas. Nah untuk yang W tangga ini tetap ya adik, tetap ada W cos theta sama W sin theta. Cuma sistem yang seperti ini hanya kita beda di NB-nya aja. Beda proyeksinya juga. Nah beda ya. Agak beda dikit. Ya hati-hati. Nah nanti kalau ada adik dikasih soal seperti ini, mungkin bisa belajar juga sama guru kalian di sekolah ya. Mungkin tanya aja gimana cara kerjanya mungkin. Ini ada contoh berikutnya adik-adik ya. Ini ada seorang anak masanya 25 kilo. Berjalan dari titik A ke titik C ya. Maka ditanya, jarak minimum anak itu dari titik C supaya papan tetap seimbang ya adalah berapa? Masa AC itu masa papan ya. Papannya 40 kilo, panjang papan 3 meter ya. Nah ini diketahui soal jarak tumpuan, ini tumpuan ya. Jadi papan ditahan di tumpuan gitulah ya, istilahnya di atasnya tumpuan. Jarak AB ini adalah 2 meter ya, jarak tumpuan AB. Nah titik C nggak ditumpu ya. Nah sekarang gini, kalau panjang batang 3 meter, ini 2 meter, berarti BC 1 meter ya. Nah sekarang kita ambil gaya-gayanya dulu ya. Di sini berarti kita ada NA. Di sini kita ada NB. Karena papan menumpu sebuah tumpuan berarti ada titik tumpuan, ada gaya tekan ya. Nah, ada berat papan 40 kilo. Berat papan itu bukan tengah-tengahnya AB, bukan, tapi tengah-tengahnya papan. Papannya kan ini 3 meter. Berarti jaraknya itu kiri kanan, dari kiri kanan 1,5 meter. Berarti kalau ini 2 meter, berarti dari B dia sisa 1,5 meter ya harusnya. Nah ini W papan, ya W papannya. Dari sini 1,5, dari sini 1,5. Jadi logikanya gitu. Jadi aku kasih aja. Jadi dari sini W-nya ini 1,5. Dia dari B 0,5 sampai B. Nah nanti sampai C ya 1,5. Total semuanya 1,5. BC kan 1 meter. Berarti totalnya 1,5. Nah itu logikanya ya. Nah sekarang gini, apa maksud kata anak berjalan dari A ke C? Nah gini, ditanya berapa jaraknya dari titik C. Jika kita logikakan, jika anak ini bergerak dari titik A, dia naik dari titik A, papan ini tidak mungkin goyang ya. Kenapa? Karena pas di tengah-tengah tumpuan, maksudnya di tumpuan. Jadi di antara tumpuan. Ya, di antara tumpuan berarti dia papan ini masih oke, masih nggak ada masalah gitu loh. Tapi begitu anak ini sudah jalan sampai titik B, masih oke, papan tidak bergerak. Begitu dia mencapai suatu tempat, mungkin posisi di sini. Nah, apa yang terjadi? Mungkin yang terjadi anak ini merasa goyah, melihat, loh yang belakang kok papannya sudah mulai naik, mulai agak naik dikit aja. Otomatis anak ini diam, tak mungkin dia berani maju. Lah aku tinggal lompat aja, kan sederhana, lompat aja ya sudah, aku gak mungkin jatuh. Nah, tapi kalau bawahnya jurang, jangan lompat dong. Nah, dia pasti berhenti, kan gitu ya, berhenti di sini. Kita lihat, aku berhenti aja, kalau nanti jalan aku jatuh. Nah itu maksudnya ada supaya papan tetap setimbang. Berarti anak ini posisinya ada di sini sekarang. Ya, supaya tetap setimbang, berarti jangan jalan lagi. Supaya minimum tuh berapa sih jauhnya gitu loh.
ya, atau maksimumnya dia berjalan berapa jauh gitu ya. Nah, berarti W orangnya sekarang di sini posisinya ya. Jadi bukan di sini, adik-adik jangan gambar W orang di sini. Mungkin gambar soalnya itu memang orangnya di sini awalnya, tapi kan jalan. Terus adik-adik logikakan sampai mana? Nah, orangnya gambar di sini. Kok enggak di B, kok enggak di A atau di tengah-tengah AB? Enggak, tadi kan udah aku cerita. Kalau dia masih jalan di antara AB, aman. Begitu sudah mau mendekati titik C, ini yang belakang ini pasti mulai goyah. Papannya dia mulai naik dikit. Nah, begitu dia mulai naik, agak dikit aja udah mulai goyang, agak goyang, berhenti dia. Kalau dia jalan terus, jatuh. Nah, maksudnya gitu. Nah, dengan kata yang Koko jelaskan tadi, supaya papan tetap setimbang, ini ada logika bahwa nilai titik A gaya tekannya 0. Jadi 0, anggapannya apa? Ini sudah mulai naik, papan ini sudah tidak menekan si titik A, dan anak ini berhenti, langsung, cut gitu. Kalau diteruskan dia tambah jongkir ya, blung gitu ya, istilahnya gitu. Nah, jadi NA-nya bernilai 0, alasannya apa? Anak ini berhenti pada sebuah titik yang papan supaya tetap setimbang, dia udah merasa si A ini sudah tidak menekan papannya. Nah, gitu. Ya, sudah mulai agak naik dikit aja dia berhenti. Kalau masih nekan masih aman. Nekan misalkan ini masih oke, tidak gerak ya aman. Nah, gitu loh. Nah, pasti ada suatu saat di mana si A ini akan naik dan akan goyah sehingga dia jatuh ya gitu. Di mana posisinya? Koko ambil, anggaplah ini jarak titik si anak terhadap C itu X. Dari B ke anak ini berarti 1 min X ya. 1 min X. Loh kok kenapa 1 min X? Yang ini X jaraknya. Karena dari B ke C kan tadi 1 meter. Kalau ada adik misalkan ini sejauh X, berarti ini 1 min X. Misalkan gini. Kalau ini 0,2 meter, berarti yang ini kan 0,8 meter. Kan totalnya 1 meter. Ini loh jaraknya BC tadi. Ya. Yang ditanya ini yang X nih loh. Jarak anak itu dari titik C. Oke. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Torsinya taruh mana? Di A kah? Di B atau C? Nah, kalau kita lihat seperti yang kata tadi kita omong, syarat titik poros, itu jangan taruh A. Kenapa? Sudah ada nilainya, dia 0. Berarti taruh mana aku? Di titik B. Loh kok tahu B-nya ini tidak ngangkat? Kan dia dekat sama orangnya, otomatis si B ini yang jadi poros putarnya, yang menumpu. Ya, mau jadi porosnya gini, seret, gini jatuhnya. Ya, yang ini sudah mulai naik gitu. Ya, jadi masih ada nilai di B. Jadi karena istilahnya ini tidak tahu nilainya, ada nilainya tapi tidak bisa dicari dengan langsung dari soal ini. Hanya ini yang tidak tahu, hanya si titik B, berarti sigma torsinya di B. Nah, itu alasannya. Kenapa kok tidak di A kok? Karena ada nilainya 0. Kenapa tidak di titik W papan? Ada nilainya. W papan ini massa kali G itu 40 kali 10 ya. 400 Newton. Jadi W-nya 400. Ini bernilai 400. Ya, W anak tuh. W anak ada nilainya 25 kan? Berarti W orang atau W anak M kali G 25 kali 10. Jadi 250 Newton. Nah, sekarang kita mulai kerja ya. Torsi di B. Nah, yang NA kita nggak usah dihitung karena nilai gayanya kan 0. Dikali lengannya ya 0, langsung ke yang arah ini, W papan. Dikali berapa jauh dari poros B? Tadi kan ini 2 meter, ini ke sini 1,5 meter, ini ke sini sisa 0,5 meter. Jadi 0,5 meter ya. Jadi nanti W kali 0,5 meter plus 1 min. Nah, kita lihat ini arahnya ke bawah gini ya, dari angka 9 menuju angka 8, 7, berarti apa? Berlawanan arah jam-jam ya. Nah, untuk yang NB kita nggak usah dihitung karena pas di porosnya. Untuk W orang ini angka 3 menuju angka 4, angka 5 berarti searah, plus W orang berapa jauh? 1 min X terhadap titik B ya, karena porosnya di B. Jadi lengannya ini lengan jaraknya, berarti ini min 400 kali 0,5, W orangnya kan 250 kali 1 min X ya.
Berarti ini min 200 tambah 250 min 250x sama dengan 0. Min 200 tambah 250. 50, ini pindah ruas kanan, 250x. Berarti x-nya 50 dibagi 250 atau 1/5 ya. 0,2 meter dari C. Nah, ini jawabannya. Loh kok aku boleh enggak memisahkan X-nya dari B, lalu ini 1 min X? Enggak apa-apa. Cuma nanti kalau mau nyari dari C, kalau udah adik-adik ketemu X-nya, kan ngitung X-nya kan yang B pemisahannya adik-adik. Nanti yang dari C itu 1 min X-nya. Jadi misalkan ketemu X-nya berapa? 0,8. Berarti yang dari orang ke C-nya 1 min 0,8, jadi 0,2. Nanti hasilnya sama. Yang penting hasil akhir ininya loh. Posisinya nggak masalah mau ini X ini 1 min X atau yang ini 1 min X ini X, nggak ada masalah. Yang penting hasil akhir adik-adik ini ke sini berapa jauh, itu aja ya. Kalau masalah pemisahan terserah, bebas. Kalau Koko sih langsung X-nya sesuai soal, mintanya dari C ya X-nya ya dari C, kalau dari B ya X-nya yang dari B, biar langsung dapat nilainya gitu ya. Jadi nggak usah pakai 1 min X lagi gitu. Nah ini dapat. Jadi berapa jauh anak itu dari titik C supaya papan tetap setimbang? 0,2 meter. Untuk video kesetimbangan kali ini kita sampai sini ya. Nanti untuk berikutnya Koko akan membahas mengenai titik berat ya dalam materi kesetimbangan, titik berat benda tegar. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.